Saya sangat bangga dan saya hanya sayangkan saja kenapa perusahaan ini baru muncul, ya toh? Kenapa tidak dari dulu? Ada yang disupport juga dari aparat untuk menjaga area-area yang penanaman kabel kita ini ya, termasuk area-area yang rawan. Koordinasi dengan PU sejauh ini gampang. Kebanyakan PU-nya juga turun lapangan, jadi teman-teman bisa langsung koordinasi di lapangan. Rasa bangga, kepedulian terhadap pembangunan di tanah Papua mengiringi keseharian tim FOPPT Teddy Nabire. Siap sedia menjaga kestabilan jaringan dari potensi gangguan seperti longsor dan aktivitas galian dinas pekerjaan jalan, pagi, siang hingga sore menjelang dan bahkan malam. FOPPT Nabire hadir sebagai garda terdepan PT Palapa Timur Telematika dalam memberi pelayanan yang optimal. Sebenarnya yang pertamanya itu 50 km dari kilo 100, 50 ke bawah, 50 ke atas. Tapi hanya kita tidak berpatongan dengan ukuran itu. Jadi kita lihat di mana ada aktivitas PU dan tidak ada rekan-rekan yang bisa membackup di situ, maka kami akan ke situ. Walaupun itu jauh ke atas. Jalur kabel kita sudah sangat tipis dengan galian PU, jadi termasuk urgen lah. Setelah ada berita atau ada indikasi untuk pekerjaan PU di situ, maka tim segera melakukan penggalian open pit untuk memasang kabel temporary untuk mengantisipasi adanya evokat. Titik perjalanan dari Nabire ke arah titik aktivitas PU itu kurang lebih 146 sampai 47 kilo itu di titik aktivitas PU. Makanya di sini kita buat home base di titik tengahnya, yaitu kilometer 100. Agar memudahkan tim pada saat ada koordinasi dengan PU, mereka bisa cepat ke titik pekerjaan. Ya, kalau dari titik 100 ke titik kilometer 147 itu kurang lebih hanya 47 km dibanding kalau kita dari Nabire. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam kalau dari Nabire. Sementara pergelaran geotek EXA masih melaksanakan penggalian untuk penimbunan sepanjang 60 meter. Jadi area jalur kabelnya kita, kabel sebelah kanan. Di box culvert kita di situ, ada pipa galvanis di situ. Ya, sementara ini kita memakai jalur mini proteksi penanaman J-spec untuk menghindari aktivitas PU. Kita lambung ke dalam hutan dan kita tanam mini proteksi untuk sementara. Jadi nanti sudah mau selesai aktivitas, nanti kita akan melakukan penitipan kembali ke jalur existing. Untuk FOP Nabire kami terdiri dari 3 segmen. Segmen Nabire Kigamani, segmen Kigamani Enaro, dan Enaro Talitigi. Enaro sendiri, di Nabire sendiri ada satu NOC namanya SNI Nabire. Terus di Kigamani ada NOC kami juga namanya NOC Kigamani, dan di Enaro namanya NOC Enaro Tali dengan satu tower repeater. Untuk panjang segmen sendiri untuk Nabire Kigamani itu 205,71 km. Untuk Kigamani Enaro itu 66,97 km. Sedangkan untuk Enaro Talitigi 29,58 km. Kita untuk tim PTT sendiri ada 25 orang. 25 orang sudah termasuk dengan driver GA dan tim GA sendiri. Untuk tambahan support kita ada TLH reguler yang kami pakai dalam setiap kegiatan. Itu kami ada 7 orang tim TLH reguler. Tidak hanya jalur yang panjang dan potensi longsor yang dimonitoring, FOP Nabire juga selalu memperhatikan kondisi keamanan Nabire, Kigamani, dan Enaro Tali. Area Nabire sendiri, FOP Nabire, itu dikategorikan sebagai daerah red zone. Jadi kami sebagai area manajer untuk FOP Nabire dituntut untuk selalu bisa berkomunikasi dengan pihak keamanan
untuk bisa mensupport kita, bahkan setidaknya bisa memberikan informasi terkait kondisi wilayah-wilayah atau segmen-segmen kita yang akan kita lakukan atau akan kita plankan untuk kegiatan di lapangan. Kalau saat ini mau dibilang aman juga belum sih juga. Masalahnya di sini jalur satu daerah saja di sini jalur satu lintas provinsi kabupaten untuk mencakup 3 kabupaten ke atas. Jadi daerah sini termasuk kita punya daerah ini segmen Nabire Kigamani ini masih belum terlalu aman juga. Saya melakukan maintenance, sebelumnya itu saya menginfokan dulu ke NOC bahwa akan melakukan pekerjaan maintenance, preventive maintenance di NOC misalkan di Nabire ya. Saya menginfokan ke NOC dulu sebelum saya melakukan aktivitas maintenance. Sesudah diberikan izin, saya masuk ke dalam shelter, membuka pagar, kemudian melakukan pengecekan di bagian halaman. Setelah selesai pengecekan halaman, langsung menuju ke power system genset dan melakukan pengecekan oli, filter air, dan juga aki, serta filter oli. Bukan pengecekan genset, tidak lupa melakukan pengecekan BMH, dikarenakan NOC Nabire ini mempunyai kabel laut atau submarin yang menuju ke Ransiki dan Botawa. Tidak lupa melakukan pengecekan BMH, kemudian HH, chamber. Terus setelah melakukan itu tidak lupa melakukan pengecekan grounding di 4 sudut berbeda, juga perangkat-perangkat seperti yang ada di dalam shelter, CKD, dan juga genset. Setelah melakukan pengukuran genset, masuk ke dalam untuk melakukan pengecekan-pengecekan seperti DWDM, rak 19 yang ada perangkat-perangkatnya di dalamnya, tidak lupa ACPDB dan DCPDB, juga rectifier. Kita lakukan pengecekan semua. Harapan kami saja sebagai pekerja di lapangan kepada saudara-saudara kita, baik yang dari atas maupun yang dari bawah, supaya marilah kita jaga bersama kabel ini, karena ini adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan, tapi ini adalah kepentingan semua yang mempergunakan jaringan ini.